Pengacara Barada Eliezer Roni Talapesi himbau Komnas HAM jangan berikan statement yang menimbulkan isu. Kita harus menahan diri ya, jangan lembaga negara ini jangan memberikan statement-statement yang akhirnya menimbulkan isu-isu di publik. Jadi menurut saya, kalau yang disampaikan sama lembaga negara yang lain, statement-statement yang menurut saya ini tolonglah diklarifikasi, jangan sampai menimbulkan isu-isu yang memberatkan klien saya gitu loh. Ya, Komnas itu harus komprehensif gitu loh. Jadi ini bukan cuma mengawal sampai di sini. Hak asasi itu kan juga harus terpenuhi kalau proses peradilannya nanti tidak peradilan sesat gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya berhenti pada saat penyidikan. Dan ingat loh, saya dari awal sangat concern pada soal senjata. Jadi jangan terlampau umum itu rekomendasinya itu. Soal senjata bagaimana? Tapi kalau diwawancarai sama media ngomongnya jago bener ya kan. Wah, soal penembakan itu harus dipastikan penembakan. Soal senjata itu yang dimiliki oleh polisi-polisi itu bagaimana prosedurnya? Apa yang harus diperbaiki? Di dalam kesimpulan extrajudicial killing tadi, Komnas HAM membuat suatu runtutan, suatu proses seperti yang dikhawatirkan Pak Johnson tadi. Jadi simpulan yang dibuat oleh Komnas HAM itu merangkum suatu proses awal perjalanan dari perencanaan, dari persiapan, pelaksanaan, sampai eksekusi. Sehingga dalam kesimpulan extrajudicial killing maupun obstruction of justice itu adalah suatu yang sempurna. Kalau ada rekomendasi yang pertama itu diserahkan kepada tim sus, itu kan akan jadi dokumen resmi. Kalau dokumen resmi bahwa ada temuan pelecehan seksual, itu bisa menjadi satu perkuatan pembelaan tersangka FS di persidangan loh. Ya, karena itu dokumen resmi. Oleh karena itu harus dikelirkan dulu oleh Komnas HAM pernyataannya ketika bertemu dengan tim sus dan menyerahkan dokumen itu sama nggak dengan dokumen yang saat ini, gitu ya. Penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih berjalan. Sejumlah proses dilakukan tim penyidik untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Penyitaan alat bukti, autopsi ulang jenazah Brigadir J, rekonstruksi kasus, hingga pemeriksaan tersangka menggunakan lie detector telah dilakukan. Barada Eliezer mengungkap ia tidak sendiri dalam melakukan penembakan. Terbaru Komnas HAM Ahmad Taufan Danamik mencurigai bahwa ada orang ketiga yang melakukan penembakan. Bahkan, Taufan menegaskan bahwa ada peluang Putri Chandrawati atau Kuatmaruf ikut melakukan pembunuhan. Ia terbuka peluang Putri ikut menembak. Bisa juga Kuat, kan ada di situ, ucap Taufan. Pengacara Roni Talapesi pun mempertanyakan perkataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Danamik tersebut. Hal itu justru menimbulkan kontroversi lantaran membuat keterangan klien Roni Talapesi, yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, kembali diragukan. Roni mengimbau agar lembaga negara seperti Komnas HAM memberikan pernyataan yang tidak menimbulkan isu baru. Roni Talapesi selaku kuasa hukum dari Richard Eliezer alias Barada E, Selasa 30 Agustus 2022. Terbaru, Roni kritik Ketua Komnas HAM yang menyebutkan kronologi pembunuhan Brigadir J tak sesuai pernyataan kliennya pada Minggu 11 September 2022. Seperti misalnya pengangkatan lagi dugaan pelecehan oleh Brigadir J maupun kemungkinan Putri ikut menembak. Kita harus menahan diri. Lembaga negara ini jangan memberikan statement-statement yang akhirnya menimbulkan isu-isu di publik, kata Roni, dikutip di kanal YouTube TV One, Minggu 11 September 2022. Ia mengaku kebingungan dengan pernyataan Komnas HAM yang tak sesuai dengan kesaksian Barada E tersebut. Roni menegaskan bahwa kronologi versi kliennya adalah yang sebenar-benarnya terjadi, di mana pelaku penembakan adalah Barada E kemudian diakhiri dengan peluru dari Verdi Sambo. Saya bingung juga dasarnya apa sehingga disampaikan seperti itu. Tetapi kalau saya, prinsipnya adalah ketika mendampingi klien saya, kita sudah juga melakukan asesmen psikolog kemudian ada disampaikan lie detector. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ucap Roni. Roni kembali menegaskan bahwa Barada E selama ini sudah benar-benar jujur dan transparan
Hal ini dibuktikan dari asesmen dan tes yang sudah dilakukan beberapa kali. Menurut saya, kalau yang disampaikan sama lembaga negara lain, tolonglah diklarifikasi, jangan sampai menimbulkan isu-isu yang memberatkan klien saya. Beber Roni. Komnas HAM curiga ada pihak ketiga tembak Brigadir J. Sebelumnya, Komnas HAM membeberkan adanya kecurigaan soal dugaan keterlibatan eksekutor ketiga dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dilansir dari tribunwow.com, selain tersangka Ferdy Sambo dan Barada Richard Eliezer, mereka yang ada di situ saat kejadian bisa menjadi eksekutor. Hal ini termasuk istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati dan sopirnya yakni Kuatmaruf. Menurut Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Danamik, Ferdy Sambo hingga saat ini tidak mengakui telah menembak Brigadir J. Padahal, dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan terdapat lebih dari satu jenis peluru yang menembus tubuh korban. Tidak mengakui, dia bilang dia hanya memerintah, kata Taufan, dikutip program Rossi di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat. Tetapi kami menemukan bukti-bukti dari autopsi ulang, maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan hanya satu. Berdasarkan bukti ini, Komnas HAM membuka kemungkinan bahwa ada pelaku pembunuhan lain yang bahkan bisa lebih dari 2 orang. Karena itu tidak mungkin dari satu senjata, tapi lebih dari satu senjata. Bisa jadi lebih dari 2 senjata, makanya saya munculkan kemungkinan ada pihak ketiga. Meskipun belum ada bukti yang mengarah pada para pelaku, namun Taufan meyakini bahwa eksekutor tersebut adalah di antara para tersangka. Saya belum bisa memastikan siapa, tapi artinya pasti salah satu yang ada di situ, tegas Taufan. Ia kemudian mengiyakan bahwa Putri bisa saja ikut menjadi eksekutor yang menembak Brigadir J. Taufan juga menegaskan bahwa ia masih menyaksikan rekonstruksi yang dibuat penyidik karena masih terlalu bergantung pada keterangan tersangka. Kita mendorong penyidik untuk mendalami, jangan terbatas pada keterangan semata. Kan satu problem yang luar biasa di situ adalah dihilangkannya CCTV dalam rumah. Beber Taufan. Ia mengakui bahwa kecurigaan tentang orang ketiga yang menembak Brigadir J tidak muncul dalam rekomendasi Komnas HAM untuk tim sus Kapolri. Namun, hal ini telah dibicarakan secara khusus bahwa disampaikan ke penyidik untuk didalami. Kembali, Taufan menegaskan bahwa ada peluang bahwa Putri Chandrawati atau Kuatmaruf ikut melakukan pembunuhan.